Saudara, polisi menyebut identitas jasad dalam toren di Kelurahan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten adalah bandar narkotika jenis sabu yang sembunyi saat pengejaran polisi. Polisi mengatakan Devi atau Depoy merupakan target operasi Polsek Pondok Aren dalam kasus narkotika jenis sabu. Sebelumnya polisi menangkap Aziz, kaki tangan pelaku, dengan barang bukti sabu seberat 1,6 gram. Namun saat pengembangan dan penggerbekan berlangsung, korban yang diduga sudah mengetahui kedatangan polisi kabur dan bersembunyi di dalam toren. Setelah kita lakukan interogasi terhadap si A ini, pelaku yang ada di belakang ini, pelaku menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu mengambil barang diserahkan di rumahnya si D ini, si D yang Depo ini di situ. Saat itu juga petugas tim opsional mengarah ke rumah kosong itu, ya. Yang awalnya diakui oleh si A itu adalah rumahnya si D yang si Depo ini. Kalau dari runtutan cerita yang sampaikan, DK itu adalah bagian dari BD. Ya. Bandar ya, Pak? Iya, bandar. Ya, kandung. Seorang pria ditemukan tewas di dalam toren air tetangganya pada Senin lalu. Korban yang disebut bandar narkoba ini sebelumnya bersembunyi dalam toren untuk menghindari kejaran polisi. Pemilik toren menceritakan kronologi penemuan jenazah kepada jurnalis Kompas TV Malaika Keridaman dan juru kamera Wandi Jensen berikut ini. Saudara, saat ini saya sedang berada di TKP di mana jasad penemuan di dalam toren ditemukan di area Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kabar terakhir, korban diduga bersembunyi di dalam toren untuk menghindari kejaran polisi usai salah satu kurir sabu berinisial AA ditangkap. Korban diduga masih mengonsumsi narkoba saat bersembunyi di dalam toren. Saudara, tempat di samping saya adalah rumah pemilik toren di mana jasad Devi Karmawan ditemukan. Untuk mengetahui kronologi penemuan jasad lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sutrisno, pemilik toren di mana jasad Devi Karmawan ditemukan. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak. Pak, bisa diceritakan kronologi dan juga kronologi penemuan jasad lebih lanjut? Ya, kemarin berawal dari kecurigaan istri saya ngeluh, ayah ini kok airnya keruh ya. Terus saya bilang sama istri saya, oh ini biasa kan udah mulai masuk musim kering. Saya bilang, itu aja lah dikuras torennya. Saya bilang kan belum lama dikuras torennya, aku bilang gitu. Terus hari Senin pagi itu mulai bau, airnya itu keruh, berbusa, teksturnya itu agak licin dan pasti masih keruh dan bau bangke. Bapak kenal nggak sih Pak sama jenazah? Kenal, cuman sekedar kenal aja, karena kalau ketemu itu pasti dia itu almarhum selalu nyapa, negur. Kalau untuk keseharian almarhum gitu, Bapak apakah mengetahui kesehariannya mungkin seperti apa? Nggak tahu, karena kan dari pagi sampai sore saya kerja, jadi keseharian almarhum saya nggak tahu. Oke, kalau untuk jalur evakuasinya seperti apa, Pak? Oh, boleh saya tunjukkan, Mbak? Ya, mari. Ya, ini bisa saya lihat sekitar 12 meter ya, Pak? Betul, kurang lebih 12-an meter dari tempat saya, dari rumah sampai ke jalur evakuasi jenazah kemarin. Dan memang diselingi dengan dua rumah ya, Pak? Iya, dua kontrakan. Ini Pak? Betul, di sana tempat paling ujung ada toren, sebelahnya itu kan ada ada papan. Lah itu masuk ke kiri, kan ada polis lain itu. Itu sebelah kiri masuk ke dalam kurang lebih 6 meteran. 6 sampai 7 meter. Kalau untuk torennya sendiri yang ditemukan jasad Devi Karmawan, apakah sebesar toren yang ada di situ, Pak, atau memang lebih besar? Lebih besar ukurannya, kan 800 liter. 800 liter. Baik, terima kasih Bapak Sutrisno. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya. Siap, siap. Baik, saudara, sampai saat ini Ibu Darmayanti, ibu dari Devi Karmawan, masih merasa ada kejanggalan terkait kematian anaknya, karena ia mengungkapkan sempat menemukan
luka cekikan di dalam tubuh atau di tubuh korban. Darmayanti juga menambahkan bahwa kematian anaknya ini terlihat janggal atau bisa dikatakan janggal karena anaknya terbilang tidak mempunyai musuh dan juga terlihat baik di lingkungannya. Namun Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur Brigjen Pol Haryanto mengungkapkan bahwa hasil otopsi menyebut Devi Karmawan itu tewas tenggelam berdasarkan temuan adanya air di dalam paru-paru jenazah. Polisi juga sudah mengecek urin jenazah dan hasilnya jenazah Devi dikatakan positif mengandung narkotika jenis sabu, ekstasi dan juga ganja. Karena temuan tersebut, tim dokter forensik RS Polri telah menyerahkan kasus ini dan berkas-berkas hasil autopsi ke pihak penyidik untuk proses penyelidikan ataupun penyidikan lebih lanjut. Saat ini jenazah Devi sudah dimakamkan tidak jauh dari rumah keluarga pada pada Selasa malam lalu. Malika Kridaman, Wandi Yansen, Kompas TV, Tangerang Selatan.